pernah ngasih edukasi yang benernya. Ini ya? Iya. Bukan. Pokoknya saya pernah setahun yang lalu waktu yang heboh kontroversi alpukat madu. Waktu itu saya sudah menasihati dengan manis, ya, gak ada sedikit pun kalimat menyerang. Jadi kalau sampai kita melakukan kata-kata yang agak keras, ya, berarti ada sesuatu, ya, tindakan yang diulang-ulang mungkin ya bang. Iya. Apalagi sampai ada kata-kata waktu itu ada yang misalnya nanya anak saya nggak naik berat badannya 3 kali. Saya diomelin sama petugas posyandu. Petugas posyandu kan termasuk juga saya dan teman-teman saya, ya kan? Ditanya terus apa tindakan saya? Jawabannya adalah kamu jawab aja kalau diomelin lagi kepada petugasnya. Kamu bantu jaga juga dong anak saya. Itu artinya apa? Ngajakin melawan petugas dong. Menurut saya ya bang. Bisa. Ya menurut saya jadinya, loh kok kamu ngajarin orang untuk melawan petugas? Karena terus terang tugas kami itu nggak gampang. ASI eksklusif 6 bulan itu nggak gampang. Untuk memberitahukan masing-masing ibu selalu membela dirinya, agak sulit, ya. Untuk itu upayanya perlu keras. Kemudian ada disuruh melawan petugas menurut saya, kan? Ya otomatis akhirnya kalimat saya, kan kata orang-orang kok kalimatnya edukasi tapi keras. Iya, akhirnya kalimat saya menjadi seperti itu. Dan itu pun itikat baik saya. Walaupun ya itu kan bukan hinaan ya, bukan menurut saya, bukan melanggar hukum. Tapi saya berniat baik. 2 kali minta maaf. Kami sama-sama orang Kristen. Jadi saya pikir kita harus saling mengasihi. Saya sampaikan kok sama orang utusannya. Kami ini harus saling mengasihi. Di video IG saya bilang kok, Mbak Syan, ayo kita ini orang Kristen, saling mengasihi. Nggak terima video IG saya harus ke Jakarta. Ada ancamannya loh di story. Itikat baik Anda tidak saya terima. Kalau nggak datang ke Jakarta berarti tidak saya terima. Saya datang loh, saya datang, ya kan. Jadi saya harap saya pulang. Di video itu kan saya bilang ada 7 menit yang dihilangkan bahwa case close, ya kan. Di YouTube kan dihilangkan itu, sehingga masyarakat pikir belum ada kata selesai. Karena waktu dia bilang saya iya gue maafin, coba aja wartawan ini ngeliat caps lock, gue maafinnya caps lock tanda seru. Tapi itu semua bukan urusan lo, tanda seru. Apakah itu artinya memaafkan saya atau marah? Malah unfollow ya. Lalu setelah itu diuntungkan, disenangkan, unfollow orang ini. Sehingga akhirnya timbullah meme-meme lagi, unfollow saya. Ya kan? Dan akhirnya benar-benar IG saya hilang loh mbak. Yang itu. Yang unfollow Sandi. Bukan, dia menyuruh masyarakat untuk unfollow saya karena katanya saya sudah diuntungkan. Gitu. Mbak, boleh dicek rekening saya kalau ada saya keuntungan dari situ. Misalkan berarti kalau endorse ya, maksudnya keuntungan ya. Ya, cek rekening saya apakah ada masuk serupiah pun dari endorse? Nggak ada. Nah, IG-nya udah lenyap. Jadi Itu sih masalahnya. Jadi kami di sini kan menambahkan juga ya klien kita ini. Screenshot yang statusnya klien kami itu Facebook yang dibilang kalau bisa manjat-manjat monyet juga bisa. Tidak mengatakan bahwa anak Sandi monyet. Ini bukan analogi loh, ya. Tetapi kepada penjelasan kalau manjat-manjat, kalau cuma manjat monyet kan bisa manjat. Yang salah yang mana coba? Monyet bisa manjat gak? Saya tanya. Bisa kan? Kalau berenang belum tahu. Kita belum pernah lihat monyet berenang. Jadi dan begini, itu status klien saya di capture, di posting, ditambahkan captionnya. Apa captionnya? Menyamakan. Jadi dibuat ditambah lalu menyamakan ini loh. Jadi dibuatlah situasi dan kesan bahwa anak saya dibully, diserang. Tahu arti bully enggak? Pembulian itu berasal dari kalimat bullying, bahasa Inggris. Bullying itu sendiri artinya ada ditindas berulang-ulang. Syaratnya penindasan itu berulang-ulang. Ibu ini ada menindas anaknya berulang kali
kau begini, nggak ada. Kan tidak langsung seperti itu dia bilang. Dan tidak ditujukan kepada anak Sandi. Karena tidak ada tag, tidak ada sebut nama anak dia, tidak ada sebut nama Sandi. Tapi dia merasa bahwa ini saya. Lalu dia berwenang, dia mengatakan ini ku ambil. Kan kau nyindir aku, nah, ambil, bikin di caption. Itu salah. Kalau dalam penjelasan itu di pasal 32 ITE 32 itu kan nggak boleh, itu jadi bahaya. Makanya dari itu timbullah ada ancaman kepada klien saya, borok leher. Dari akumulasi itu muncullah akhirnya kami semangat kita laporin orang. Itu loh. Tapi udah pernah bertemu dengan Mbak Sandi? Nggak pernah. Dan Nggak pernah. semua termasuk somasi nggak pernah ya? Somasi tidak pernah saya terima, tapi bingungnya ada Atasan. di tangan pimpinan saya. Padahal yang berkepentingan klien saya, coba profesional begitu. Nah, jadi yang kedua, banyak sekali kebohongan yang harus kita buka, ya. Termasuk yang pertama kali kami buka adalah soal endorse judi, ya. Silakan teman-teman menilai sendiri. Bahkan saya di dalam saya tanya, ini udah legal ini? Belum Pak. Ya udah, pidana apa enggak perlu saya jawab. Jadi begini, kita akan minta di sini ya teman-teman, kita sama-sama kontrol sebagai kontrol sosial, dan kami di sini meminta ya dari kami sebagai penasihat hukum, kami minta kepada Pak Kapolri, mohon ini diatensi ya, lakukan penindakan terhadap yang kami laporkan ya, dan kami tidak akan asal melapor kalau nggak ada buktinya kuat, termasuk videonya, URL-nya, screenshotnya kami sudah punya ya. Bang, Dan tidak kami ada- akan laporkan besok, kami akan kembali ke sini besok ya. Tidak ada Kok jalan lebih pagi damai lagi? dari sini, Bang. Hah? Tidak ada jalur damai untuk bisa Nggak ada menyelesaikan baik-baik. damai-damai. Kita nggak suka damai begitu. Kalau mau damai-damai mengapa aman nggak apa-apa, tapi biar hukum aja. Karena gini, efek dari fitnah itu terhadap klien saya sangat luar biasa ya. Saya di sini jelaskan, efeknya adalah banyak sekali image negatif yang diterima klien saya, dan itu berpengaruh terhadap pekerjaan, masa depan, keluarga, dan pribadinya. Artinya itu nggak bisa gampang dilupakan. Jadi, dan dari awal dia udah minta maaf. Kalau oke lah saya klarifikasi, lalu saya membuat oke lah saya minta maaf, mengalah, bukan karena salah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.